Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Matek edisi kedua. Setelah minggu lalu kita bahas tentang apa itu matematika ekonomi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang model matematis dan bilangan nyata. Sebelumnya, materi bisa diunduh di link berikut ya, di s.id/materimatek. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, model ekonomi adalah gambaran kasar dari perekonomian yang sebenarnya dan merupakan hasil dari penyederhanaan kerangka analitis. Nah, jadi model ekonomi adalah bentuk sederhana dari perekonomian yang sebenarnya ya, karena memang tidak semua komponen dari perekonomian bisa dimodelkan karena keterbatasan satu dan lain hal. Nah, maka dari itu muncul istilah mungkin teman-teman pernah dengar ceteris paribus ya, atau faktor-faktor lain dianggap konstan ataupun tetap. Jika suatu model ekonomi berbentuk matematis, maka model tersebut terdiri dari persamaan-persamaan yang dibentuk untuk menjelaskan struktur model tersebut. Nah, persamaan tersebut terdiri dari beberapa unsur ya, antara lain variabel, konstanta, dan juga koefisien. Nah, di sini saya contohkan dengan fungsi konsumsi dari Keynes, yaitu C sama dengan C0 plus BY, di mana C adalah consumption dari rumah tangga, C0 adalah autonomous consumption, yaitu besarnya konsumsi saat pendapatan 0 ya. Jadi berapapun di sini harus dipenuhi ketika meskipun pendapatannya sama dengan 0. Nah, selanjutnya B adalah marginal propensity to consume atau biasa disebut MPC, yaitu gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah jika pendapatan disposable mengalami kenaikan sebesar 1 unit ya. Jadi sama juga delta C per delta Y. Nah, disposable income itu apa? Disposable income itu adalah pendapatan yang siap untuk digunakan ya, dalam artian pendapatan yang telah dikurangi dengan pajak. Nah, di sini nilai B atau nilai marginal propensity to consume itu adalah rasio ya, antara 0 sampai dengan 1. Nah, di sini saya contohkan dengan angka, yaitu C sama dengan 500.000 plus 0,8 Y. Jadi 500.000 adalah konstanta, 0,8 adalah koefisien, Y adalah variabel, spesifiknya adalah variabel eksogen, C adalah variabel endogen. Nah, 500 di sini adalah 500.000 di sini adalah autonomous consumption ya. Jadi berapapun nilai ini harus dikonsumsi meskipun pendapatan dari seseorang ataupun rumah tangga adalah sebesar 0 ya. Meskipun Y-nya sama dengan 0, ini tetap harus dikonsumsi. Nah, ini adalah marginal propensity to consume ya. Dalam arti 0,8 dari seluruh penghasilannya digunakan untuk konsumsi. Sisanya 0,2 digunakan untuk hal-hal lain seperti tabungan dan lain-lain. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang variabel, konstanta, dan koefisien ya. Nah, jadi variabel adalah sesuatu yang besarnya dapat berubah. Contohnya adalah biaya dan pendapatan. Nah, di sini Y adalah variabel ya. Y adalah pendapatan dan merupakan variabel karena besarnya dapat berubah-ubah antara suatu individu dengan individu yang lainnya ataupun rumah tangga satu dengan rumah tangga yang lainnya. Begitu juga C. C adalah variabel karena nilainya dapat berubah-ubah. Lalu variabel dibagi menjadi dua. Yang pertama variabel endogen, yaitu variabel yang merupakan nilai penyelesaian untuk himpunan variabel tertentu dan nilainya dipengaruhi oleh variabel lain yang terdapat di dalam model ya. Nah, jadi C di sini adalah variabel endogen karena nilainya dipengaruhi oleh variabel lain yang terdapat di dalam model, yaitu Y ya. Dan C juga merupakan hasil penyelesaian dari suatu himpunan ataupun model, sehingga C juga disebut variabel endogen. Nah, selanjutnya variabel eksogen adalah variabel yang nilainya dapat ditentukan oleh kekuatan dari luar model ya, dan juga biasanya diperoleh dari data yang telah ada ataupun dianggap memiliki pengaruh terhadap variabel lain di dalam model. Nah, jadi di sini Y adalah variabel eksogen ya, yang nilainya dapat ditentukan dari kekuatan dari luar model ya. Jadi Y juga dipengaruhi oleh variabel lain, namun variabel tersebut berasal dari luar model. Nah, selanjutnya, suatu variabel mungkin merupakan variabel endogen. Namun pada posisi lain juga bisa jadi merupakan variabel eksogen ataupun sebaliknya ya. Jadi C
C di sini adalah variabel endogen, namun di dalam fungsi pendapatan nasionalnya Keynes, yaitu Y sama dengan C plus I plus G, C di sana adalah variabel eksogen ya. Jadi tergantung posisi pada masing-masing model. Nah, selanjutnya konstanta merupakan besaran yang tidak berubah ya. Jadi konstan ya. Nilainya adalah sudah pasti. Di sini saya contohkan 500.000 misalkan C0 ya. C0 itu konstanta. Nah, lalu koefisien adalah nilai konstanta yang digabung dengan sebuah variabel. Nah, di sini koefisien adalah 0,8 atau biasa juga disebut faktor pengali dari sebuah variabel. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan ya. Jadi variabel memang dapat berdiri sendiri. Contohnya Y adalah pendapatan. Jadi sampai di situ memang bisa dipahami. Namun variabel baru memiliki arti jika berhubungan dengan variabel yang lain melalui persamaan ataupun pertidaksamaan. Nah, namun yang akan kita bahas di sini adalah persamaan ya atau equation. Nah, equation di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama persamaan definisi atau definitional equation, yaitu persamaan yang membentuk identitas antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang persis sama. Jadi tanda yang digunakan adalah garis 3 seperti sama dengan yang dibaca adalah. Contohnya adalah P adalah R min C. Jadi laba adalah revenue dikurangi dengan cost. Nah, ini merupakan suatu hal yang persis sama ya, karena memang laba adalah revenue dikurangi cost. Kemudian yang kedua adalah persamaan perilaku atau behavioral equation, yaitu persamaan yang menunjukkan perilaku suatu variabel sebagai tanggapan terhadap perubahan lainnya. Jadi nilainya bisa berbeda antar satu objek dengan objek yang lainnya ya. Di sini saya contohkan dua fungsi biaya dari dua perusahaan yang berbeda. Perusahaan pertama memiliki fungsi biaya C sama dengan 75 plus 10Q, sedangkan perusahaan kedua C sama dengan 110 plus Q kuadrat ya. Jadi nilai C di sini adalah cost, biaya, dan Q di sini adalah jumlah output ya, atau quantity. Nilai C perusahaan 1 dan perusahaan 2 bisa berbeda. Hal ini bisa dilihat dari misalkan tidak ada barang yang diproduksi atau Q sama dengan 0 ya. Maka C yang pertama adalah 75 atau fixed cost-nya sama dengan 75. Sedangkan C yang kedua adalah 110. Jadi fixed cost-nya 110 untuk perusahaan kedua. Nah, begitu pula dengan marginal cost-nya berbeda ya. Untuk marginal cost perusahaan pertama yaitu sebesar 10 ya. Jadi ketika terjadi penambahan 1 unit jumlah quantity, maka penambahan cost-nya adalah sebesar 10 nilai. Oke, jadi misalnya 10, terus ketika penambahannya 2, maka 20, 30. Jadi penambahannya bersifat linear untuk perusahaan yang pertama. Nah, sedangkan untuk perusahaan kedua, ketika kuantitinya naik, penambahannya akan bersifat kuadratik ya. Ketika naik 1 adalah 1, naik 2 adalah 4, naik 3 adalah 9, dan seterusnya. Jadi nilai marginal cost antara perusahaan satu dan perusahaan kedua juga berbeda. Nah, kemudian yang ketiga adalah persamaan bersyarat, yaitu conditional equation, yaitu persamaan yang menyatakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, contohnya di sini adalah persyaratan untuk equilibrium pasar ya, di mana QD sama dengan QS, yaitu quantity of demand sama dengan quantity of supply ya, agar terjadi equilibrium pasar. Dan kemudian syarat untuk mendapatkan pendapatan maksimum ya, atau optimalisasi pendapatan, yaitu marginal cost sama dengan marginal revenue atau MC sama dengan MR. Nah, selanjutnya, karena variabel pada umumnya berisi angka ataupun bilangan, maka di sini kita akan sedikit membahas tentang bilangan nyata ya. Jadi bilangan nyata dibagi menjadi dua, yaitu ada bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Dan bilangan rasional termasuk yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga bilangan nol yang tergolong kepada bilangan bulat. Lalu ada bilangan pecahan positif, ada bilangan pecahan negatif yang termasuk kepada bilangan pecahan. Oke ya. Jadi bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ada juga ciri dari bilangan rasional, yaitu bilangan tersebut dapat ditunjukkan sebagai bilangan desimal yang berakhir. Contohnya 1/4 ataupun 0,25 sama saja ya. Atau bilangan desimal yang berulang 1/3,
sama dengan 0,333 dan seterusnya. Jadi untuk nilai pecahan desimal yang berulang seperti 0,333 ataupun 0,666, bilangan tersebut juga termasuk bilangan rasional. Selanjutnya, bilangan irasional ya. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat ditunjukkan sebagai perbandingan dua bilangan bulat. Jadi nilainya tidak bisa dibagi dan hasil baginya tidak pernah berhenti. Contohnya adalah akar 2 yang sama dengan 1,4142 seterusnya ya. Dan juga nilai pi yaitu 3,1415 dan seterusnya. Jadi tidak berujung namun bilangannya juga tidak berulang. Jadi itu adalah bilangan irasional. Di sini saya sedikit memberi gambaran jenis-jenis bilangan ya. Jadi yang pertama ada bilangan bulat positif, di sini 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Lalu bilangan bulat negatif, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Lalu ada bilangan 0, ya 0 nilainya di sini ya. Kemudian ada bilangan pecahan positif, yaitu misalnya 2,5 ataupun 5/2, 3,5 ataupun 7/2. Lalu ada bilangan pecahan negatif, bisa minus setengah, minus 3/2, dan seterusnya ya, minus 5/2. Nah, kemudian ada bilangan desimal berulang ya, di mana ini juga termasuk bilangan rasional. Dia ada 0,333 ataupun di sini ada 0,666 dan seterusnya, misalnya 1,333. Dan terakhir ada bilangan irasional ya, jadi ada akar 2, ada pi yang nilainya adalah ini 1,4 sekian dan ini 3,14 sekian, jadi tidak berujung dan tidak berulang. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis dari bilangan nyata. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang konsep dan operasi himpunan pada video mata ketiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.